Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidra Dwi Melinda ingin menjelaskan terkait proyek SNA Final Project Grup 9. Saya sendiri Fidra Dwi Melinda dan teman rekan saya Faras Erdiansyah di sini dengan berjudul Identifikasi Informasi Persebaran Berita Vaksin COVID-19 pada sosial media Twitter menggunakan Social Network Analysis. Yang melatar belakangi tugas ini yaitu pada saat pandemi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada informasi kesehatan menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat saat ini. Komunikasi dan informasi sangat menyebar dengan luas di bagian dunia lain hanya dengan peralatan teknologi yang mengakibatkan perluasan informasi. Hampir semua pemerintahan di dunia menyikapi kebijakan pandemi yang terjadi secara global ini dengan cara vaksin COVID-19 yang merupakan komponen penting untuk mengakhiri pandemi virus COVID-19. Di Indonesia sendiri, vaksin COVID-19 ini digunakan vaksin bertipe Sinovac yang digunakan pada orang berusia 18-59 tahun yang berbadan sehat dengan diberikan 2 kali vaksin. Jarak minimal 14 hari dengan dosis suntikan 0,5 mili dan dilakukan dalam rangka mempercepat penanggulangan pandemi ini. Herd immunity sekitar 70% imunisasi agar tercapai kurang dari 1 tahun. Maka dari itu, untuk mengidentifikasi penyebaran informasi vaksin COVID-19 ini diperlukan metode yang tepat. Di situs jejaring sosial Twitter, salah satu metode pendekatan yang digunakan yaitu metode Social Network Analysis atau SNA, yang merupakan kajian untuk mempelajari hubungan manusia dan memanfaatkan teori graf dan mengetahui apa saja yang berpengaruh dalam penyebaran berita di Twitter. Sehingga bagaimana hubungan antara aktor dalam menentukan jaringan sosial penyebaran berita menggunakan pendekatan social network analysis dan pengukuran sentralitas. Pengukuran sentralitas dalam hal ini dilakukan dengan beberapa cara, antara lain yaitu sentralitas derajat, keantaraan, dan kedekatan. Selanjutnya, dataset. Dataset yang digunakan yaitu dataset pada jaringan sosial media yaitu Twitter yang diperoleh dari Twitter API Application Programming Interface atau menggunakan scraping tool. Batasan yang mungkin muncul dalam proses pengumpulan dataset antara lain akses ke Twitter API hanya diberikan kepada akun yang terverifikasi dan memiliki batasan dalam jumlah tweet yang dapat diambil. Tweet yang diperoleh hanya terbatas pada periode waktu yang ditentukan dan hanya tweet yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia yang digunakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan validasi dan correction dataset sebelum melakukan analisis SNA. Tujuan dari penelitian ini yaitu melakukan identifikasi terhadap aktor utama mengenai penyebaran informasi persebaran berita vaksin COVID-19 dengan menggunakan pertama akun Twitter, kedua metode Batch-Winess, ketiga degree centrality. Hasil yang akan dijelaskan oleh teman saya atau rekan saya Faras Erdiansyah. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Firda tadi mengenai hasil yang sudah kami dapatkan. Pertama, kami memvisualisasikan data-data yang telah kami dapatkan dari Netlytics pada dataset dan waktu yang telah ditentukan. Kami mengvisualisasikan degree yang terbesar yang ada di sebelah kiri, yaitu relasi yang paling banyak, dan yang di kanan adalah visualisasi dari Batch-Winess centrality. 5. Mengapa di sini ada warna yang berbeda-beda? Di sini adalah bisa dilihat 5 warna ini adalah warna yang memiliki 5 aktor yang paling kuat di dalam persebaran berita informasi vaksin COVID-19.
Lalu di sini ada dasar jaringan yang kami miliki. Lalu di sini ada user tertinggi atau in degree-nya. Yang pertama yang paling tinggi adalah Dr. Tifa. Lalu selanjutnya user tinggi out degree atau user-user yang keluar. Yang pertama ada Ira Kotestomo. Lalu selanjutnya setelah itu kita juga memvisualisasikan data tersebut uh, menggunakan kata kunci vaksin COVID-19, vaksin Sinovac, AstraZeneca, atau vaksin dan booster, dan kita visualisasikan dan mendapatkan visualisasi seperti ini. Dapat diamati terdapat hit area atau area yang memiliki edge yang rapat dan yang saling berhubungan. Lalu setelah itu kita melakukan cleaning dan tweet translate ke bahasa Inggris untuk memudahkan proses sentiment analisis. Para proses analisis menghasilkan tweet positif berjumlah 667, negatif tweet 319, dan netral tweet sebanyak 1514. Lalu selanjutnya kita memvisualisasikan dengan bentuk word cloud. Word cloud ini bertujuan untuk mengetahui kata-kata apa saja yang paling banyak digunakan pada persebaran informasi berita vaksin COVID-19 pada waktu yang sudah ditentukan. Di sini dapat lihat di sini ada COVID, Indonesian, vaksin, health protocol, dan sebagainya. Ini adalah kata-kata yang paling sering digunakan pada tagar berita persebaran informasi berita vaksin COVID-19 pada waktu yang sudah ditentukan. Lalu di sini ada skor setiap metode dari tweet ataupun retweet yang ingin diketahui oleh user. Nah, didapatkan retweet dengan skor degree centrality, close centrality, dan beta centrality tertinggi adalah tweet yang menanyakan apa kegunaan vaksin dengan perolehan skor degree centrality sebesar 0,0105, close centrality sebesar 0,117, dan skor betweenness centrality sebesar 0,0526. Hal ini menandakan banyak sekali orang yang ingin mengetahui apa sih kegunaan dari vaksin itu. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.